Halo Cece Romet Kitchen, mau bikin selat Solo. Ini selat Solo yang versi komplit karena pakai pindang telur dan mayones Jawa. Pertama kita bikin pindang telurnya dulu. Saya ada 6 butir telur yang udah direbus dan udah dikupas. Kita pinggirin dulu. 2 batang sereh. Kita geprek dulu serehnya. Mohon maaf videonya agak panjang karena ini selat solonya komplit banget. Ada pindang telur dan ada mayones Jawa. 3 cm lengkuas, ini lengkuasnya saya geprek dulu. Semua ini bahan-bahan untuk membuat pindang telur dulu ya. 4 lembar daun salam. Daun salamnya udah saya cuci bersih. Jadi gampang banget sebenarnya untuk membuat pindang telur ini. Dan kita pakai setengah sendok teh asam Jawa. Fungsi asam di situ untuk membuat telurnya lebih kesat. 2 sendok makan gula merah atau gula aren. Saya pakainya gula aren. Sekitar 40 ml kecap manis. Dan bumbu rahasia untuk membuat pindang telur adalah ini, teh hitam. 1 kantung teh celup yang hitam, bukan yang melati ya, tapi yang hitam. Kalian bisa mencarinya di berbagai merek, banyak, ada Sariwangi, ada Sosro dan lain-lain. Oke, kita masukkan sereh ke dalam air. Airnya secukupnya aja. Lengkuas, daun salam. Airnya itu dikira-kira aja sampai dengan telurnya nanti terendam. Gula merah atau gula arennya kita masukkan. Asam Jawa kita masukkan, dan kecap manis masukkan semuanya. Mungkin kalau disendokin ini sekitar 6 atau 7 sendok makan ya kecap manisnya. Tambahkan garam 1 sendok teh, aduk-aduk. Dan kita masukkan bumbu rahasianya, yaitu 1 kantong teh celup yang hitam. Kita masukkan, itu yang akan bikin telurnya jadi berwarna coklat tua. Telur rebusnya kita masukkan semua ke campuran air dan bumbu, lalu kita rebus. Direbus sampai mendidih. Ini dia ya, bumbunya gampang banget. Kalian gak perlu repot-repot mengulek bumbu, cukup digeprek-geprek aja. Ini telurnya masih putih ya, karena belum mendidih. Oke, kita tutup dan kita didihkan. Setelah mendidih, kita diamkan, direbus terus, maksudnya direbus sampai dengan 15 menit kita merebus telur ini. Jadi 15 menit itu dihitung setelah airnya mendidih. Oke, kita lanjutin lagi merebus pindang telurnya. Dan itu sayang banget ya, kantong tehnya itu pecah, jadi nggak bisa saya angkat. Ini sudah 15 menit, kita matikan apinya. Setelah apinya dimatikan, kita tutup lagi, lalu didiamkan semalaman. Jadi total merebus itu cuma 15 menit, setelah itu ditutup diamkan 1 malam. Saya mendiamkannya sekitar 10 jam. Setelah 10 jam telurnya udah coklat tua warnanya, kalian bisa lihat di sini. Dan kita diamkan aja, biarin di situ sampai waktunya nanti kita mau pakai baru kita angkat. Sekarang kita bikin bistik daging. Di sini saya pakai daging sapi 750 gram. Daging sapinya kita potong-potong dulu. Sekitar ketebalan 1 cm atau 1,5 cm. Dagingnya nanti mau saya presto. Sebenarnya untuk membuat selat Solo itu bukan di presto, tapi pakai daging stick yang dimasak seperti stick itu, terus direbus dengan bumbu semur. Berhubung saya nggak pakai daging khas dalam tapi daging yang agak alot, jadi mau saya presto aja, yang penting dibumbuin semur. Siapkan bumbu-bumbu untuk membuat semur daging. 5 buah kemiri yang udah disangrai, 1 cm pala. Pala ini bumbu rahasianya ya, jangan sampai di skip, kalian harus menggunakan pala untuk membuat semur. 1 sendok teh merica butiran, pakainya butiran ya, bukan merica bubuk. 8 siung bawang putih, bawang merahnya 10 siung. Ini semua bumbu yang mau kita haluskan dan saya mau menguleknya.
Kalian boleh menggunakan blender atau alat penghalus lainnya, tapi di sini saya mau mengulek sampai halus seperti ini. Selat Solo salah satu makanan yang mewah yang disajikan untuk raja-raja Surakarta ya, dan mendapat pengaruh dari Belanda, makanya agak berbeda dari makanan Jawa pada umumnya. Bahan lainnya ada lengkuas 5 cm, saya geprek lengkuasnya. Sereh 1 batang kita geprek juga. 1 lembar daun salam. Dan kayu manis ini sekitar 6 cm kayu manisnya. 2 buah cengkeh, jadi kita pakai cengkeh, kayu manis, pala, itu ya bumbu rahasia untuk membuat semurnya. Dan saya juga pakai 1 buah tomat merah, kita potong-potong dulu tomat merahnya. Kalau kalian mau menambahkan asam jawa sedikit juga boleh, tapi saya udah cukup pakai tomat merah aja. Dan ini bawang bombay 1 buah. Jangan sampai di skip bawang bombaynya ya, harus pakai bawang bombay karena semur yang enak tuh pakai bawang bombay. Bawang bombaynya saya potong-potong dulu. Dipotong kecil-kecil nggak apa-apa. Setelah ini kita mau menumis semua bumbu. Saya mau masaknya di panci presto langsung. Mohon maaf ini kameranya jadi kurang jelas mengeshootnya karena panci prestonya terlalu dalam. Kita tumis dulu bumbu yang udah kita haluskan tadi dengan sedikit minyak. Ditumis sampai harum. Nah, ini sudah mulai kecoklatan. Kita masukkan bawang bombay. Diaduk-aduk lagi. Mohon maaf ya kalau kameranya kurang jelas untuk nge-shoot ini gambarnya. Dan tambahkan air. Yang penting kalian semua paham dengan step by stepnya untuk membuat selat Solo ini. Masukkan sereh yang udah digeprek, salam, lengkuas yang udah digeprek, kita masukkan. Kalau kalian mau menambahkan jahe juga boleh. 1 batang kayu manis, 2 buah cengkeh, diaduk-aduk. Kita masukkan tomat yang udah kita potong-potong tadi, aduk lagi. Dan ini airnya masih kurang, jadi saya tambahin lagi air secukupnya aja. Pokoknya sampai dagingnya nanti terendam air ya. Tambahkan 2 sendok makan gula merah atau gula aren, sekitar 2 sendok makan gula aren, dan sekitar 6 sendok makan kecap manis. Kecap manisnya ini jangan sampai nggak pakai ya, harus pakai kecap manis karena semur selalu menggunakan kecap manis. Oke, saya tambahkan dagingnya, daging yang udah kita potong-potong tadi, masukkan semuanya. Kita akan memasak daging ini di panci presto selama kurang lebih 30 menit sampai dagingnya empuk. Saya tambahin air lagi. Lalu kita masukkan garam setengah sendok makan. Oke, garam sudah masuk. Aduk sebentar dan kita tutup panci prestonya. Kita presto daging ini selama 30 menit. Setelah 30 menit, matikan apinya dan diamkan dagingnya di dalam panci presto tanpa dibuka ya. Didiamkan 1 jam. Ini dia dagingnya sudah didiamkan 1 jam. Jadi masak di panci prestonya 30 menit. Didiamkannya 1 jam sampai dia dingin baru kita buka. Dan ini sudah empuk daging sapinya. Semur sapi untuk membuat selat Solo. Saya lagi menggoreng kentang karena untuk membuat selat Solo harus disajikan dengan kentang goreng. Karena kentangnya kecil-kecil jadi saya motongnya segini-gini ya ukurannya. Untuk ukuran potongan kentang sesuaikan selera kalian aja. Kalau udah mateng kentangnya diangkat dan saya juga merebus buncis. Buncisnya dipotong-potong yang panjangnya nggak begitu jauh dengan ukuran kentang. Kita rebus buncisnya sampai mateng lalu diangkat.
Sekarang saya juga merebus wortel. Wortelnya udah saya potong-potong, direbus sesuai dengan kemauan kalian tingkat keempukannya, lalu diangkat. Nah, ini dia salah satu bahan yang sangat spesial dari selat Solo adalah mayones Jawa. Mayones Jawa ini terbuat dari margarin. Margarinnya kita cairkan, itu sekitar 1,5 sendok makan ya, atau 1 sendok makan muncung margarin. Kalau sudah leleh, kita masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Tepung terigu serbaguna aja. Kita masukkan ke margarin yang udah dilelehkan. Lalu diaduk-aduk. Kalau tepungnya sudah mulai larut, kita masukkan air ya. Jadi untuk membuat mayones Jawa itu bahan dasarnya tepung dan air. Airnya 300 ml. Jadi untuk 2 sendok makan tepung itu menggunakan 300 ml air, itu udah konsistensi yang paling pas menurut saya. Aduk-aduk. Aduk terus sampai tepungnya larut. Lalu kita masukkan garam. Setengah sendok teh dulu garamnya. Gula pasirnya setengah sendok makan. Nanti garam dan gula kita tambahin lagi kalau rasanya kurang pas ya. Satu bahan yang sangat khas untuk membuat mayones Jawa yaitu mustard. Ini pengaruh Belanda banget ya, karena pakai mustard. Saya pakai merek Maestro itu. Mustardnya kita masukkan 1 sendok makan dulu. Nanti mau saya tambahin lagi. Saya mau mayones Jawanya ini cita rasa mustardnya lebih terasa, lebih strong. Kita aduk-aduk dan saya tambahkan lagi mustardnya setengah sendok makan lagi. Jadi jumlah mustard yang saya masukkan itu ada 1,5 sendok makan. Kita aduk-aduk, dan karena mustardnya udah banyak, saya nggak pakai cuka ya, sudah cukup mustard itu udah asam. Matikan apinya. Kalau apinya udah mati, kita siapkan 2 butir kuning telur. Kita campur dengan sedikit campuran mayones Jawa itu, diaduk-aduk. Ini namanya metode tempered ya. Mau memasukkan kuning telur ke dalam adonan panas, kuning telurnya dicampur dulu dengan adonan, baru kita masukkan kuning telurnya ke adonan mayones Jawa. Setelah itu diaduk-aduk. Ini posisinya belum nyala apinya ya, masih mati. Jangan sampai apinya nyala, nanti kalau apinya buru nyala itu telurnya jadi scramble egg. Kalau sudah tercampur rata, nyalakan apinya dan terus diaduk. Tambahkan lagi setengah sendok teh garam. Dikira-kira aja jumlah garamnya ya, kalian cicipin. 1 sendok makan gula lagi. Diaduk terus sampai keluar bubble-bubble gitu. Dan sausnya sudah mulai mengental, mayones Jawanya ini. Kalau sudah mengental, kita matikan apinya. Dan ada satu bahan yang kelupaan, yaitu lada bubuk. Saya tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk lagi sampai rata. Mayones Jawanya udah jadi, apinya udah mati, dan kita sisihkan dulu. Ini dia semur daging yang udah mateng, udah dipresto dan udah empuk. Sebenarnya ini bintang utamanya ya, daging sapi dan kuahnya ini. Kuahnya sangat penting karena nanti selat Solo itu selalu disajikan dengan kuah daging sapi. Oke, kita pinggirin dulu, dan ini pindang telurnya. Lihat warnanya udah coklat tua kehitaman. Cantik banget telur pindangnya gara-gara teh hitam ya. Dan ini kentang yang udah digoreng. Buncis dan wortel yang udah direbus. Ini semua bahan pelengkap sosis Solo dan harus ada semuanya. Tomat dan daun selada. Oke, semua bahan sudah siap. Mayones Jawa juga udah siap. Tingkat kekentalannya pas banget. Ini bagus banget mayonesnya dan rasanya luar biasa. Tadi saya cobain enak. Kita pinggirin dulu dan kita susun selat Solonya kira-kira seperti itu ya. Ada wortel, ada buncis, kentang goreng, tomat, daun selada. Dan kita tambahkan telur pindangnya. Telur pindangnya kita belah 2. Selat Solo ini hidangan para raja di Solo, Surakarta.
Wajar aja kalau penampilannya harus cantik dan rasanya harus enak. Kita tambahkan daging sapinya. Ya meskipun ini hidangan para raja, tapi kita bisa membuatnya, siapapun bisa mencobanya. Tambahkan kuah semur dagingnya ya, agak banyak kuahnya. Oke, sekarang kita tambahkan mayones Jawa. Meskipun ini makanan Indonesia, tapi sangat kental dengan pengaruh barat, terutama Belanda. Oke, saya mau cobain salad solonya. Saya cobain mayones Jawa dan sayurannya. Bener-bener enak, balance banget, asam, manis, gurih, creamy. Pokoknya ini pas banget antara sayuran dengan mayones Jawa tuh cocok. Dan pindang telurnya atau telur pindangnya saya akan pakai kuah. Wow, ini manis, gurih juga. Dan sayuran dengan kuah dagingnya itu aja udah enak. Sekarang kita cobain dagingnya empuk, daging dan kentang. Dagingnya ini manis, gurih, terasa rempah-rempahnya. Pokoknya makan salad Solo ini berasa sultan, dan kalau disajikan untuk arisan ini bakalan keren banget, mewah dan ala sultan. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.